Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukalana, mahasiswi program studi pendidikan akuntansi FKIP UMS. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengambil mata kuliah media pembelajaran berbasis TIK. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Untuk mengetahui materi yang akan saya sampaikan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Silahkan perhatikan dengan seksama penjelasan yang akan saya sampaikan sebagai akuntansi perusahaan jasa, yaitu berfokus pada akuntansi sebagai sistem informasi. Pada pertemuan pertama, adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Setelah mengetahui kompetensi dasarnya, berikut indikator pertemuan pertama yaitu 1. Mendeskripsikan pengertian akuntansi. Yang kedua, mengelompokkan pihak-pihak pemakai akuntansi. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik pemakai informasi akuntansi. Yang kelima, mendeskripsikan kualitas informasi akuntansi. Langsung saja kita menuju ke pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart Fitriasari 2004 nomor 3, sistem informasi akuntansi adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu orang-orang, prosedur-prosedur, data software, dan infrastruktur teknologi yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun sistem informasi akuntansi secara umum merupakan subsistem dan sistem informasi manajemen yang bertugas untuk mengelola data transaksi seluruh aktivitas yang ada. Dalam sistem informasi manajemen itu, seluruh data organisasi, baik data keuangan maupun non-keuangan, dikelola untuk dijadikan informasi bagi seluruh tingkatan manajemen dalam membantu pengambilan keputusannya. Sedangkan informasi yang disediakan pada sistem informasi akuntansi berkisar pada informasi yang berkaitan dengan hasil pengolahan transaksi organisasi yang lebih bersifat keuangan. Selanjutnya, menurut Mulyadi, terdapat 4 tujuan umum dari sistem informasi akuntansi atau yang kita singkat dengan SIA, yaitu yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha atau manajemen. Lalu yang kedua, mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Lalu yang ketiga, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Dan yang keempat, memperbaharui pengendalian akuntansi dapat dan pengecekan di dalam perusahaan. Maksudnya yaitu untuk memperbarui tingkat keandalan atau reliability informasi akuntansi dan berguna dalam menyiapkan catatan lengkap perihal perlindungan kekayaan dan pertanggungjawaban perusahaan. Selanjutnya, ada komponen sistem informasi akuntansi. Adapun komponen sistem informasi akuntansi, yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua ada transaksi, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada formulir, dan yang kelima ada hardware berupa seperangkat komputer yang terhubung dengan jaringan atau networking, dan kelengkapan aksesoris pendukung lainnya. Dan yang terakhir ada accounting software, misalnya seperti Oracle Finance, Zahira Accounting, ataupun Mayop. Lalu kemudian ada pemakai informasi akuntansi. Menurut IAI, dalam buku SAK terdapat 9 pihak yang membutuhkan informasi keuangan akuntansi. Adapun pihak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari pemilik perusahaan atau owner. Lalu yang kedua ada karyawan, yang ketiga ada manajemen. Sedangkan pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi yaitu
ada investor, kreditor, pemasok, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Lalu yang selanjutnya ada kualitas informasi akuntansi. Kualitas utamanya yaitu yang pertama, relevan, yang kedua tepat waktu, dan yang ketiga dapat dipercaya. Selain memiliki kualitas utama, kualitas informasi akuntansi juga memiliki kualitas sekunder. Yang pertama itu terdiri dari daya banding. Maksudnya adalah informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya dalam periode yang sama. Lalu yang kedua ada konsistensi, dan yang ketiga ada yang cukup berarti. Nah, untuk pembahasan mengenai pemakai informasi akuntansi, itu pihak internal yang terdiri dari owner atau pemilik perusahaan, karyawan, dan manajemen. Pemilik perusahaan membutuhkan informasi akuntansi untuk memantau perusahaannya itu berada dalam titik seperti apa. Lalu yang kedua, karyawan itu membutuhkan informasi akuntansi karena mereka terikat pada perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut mengalami kekurangan finansial, maka dapat berpengaruh pada karyawan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada manajemen, yaitu untuk pengambilan keputusan karena akan suatu hal tertentu. Lalu yang pihak eksternal itu ada investor. Investor itu menggunakan sistem informasi untuk sebagai bahan pertimbangan apakah dia jadi menginvestasikan sejumlah uangnya pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada kreditor, itu sebagai mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan apakah perusahaan tersebut layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Selanjutnya ada proses kegiatan akuntansi yang meliputi pertama pencatatan, yang kedua pengelompokan, yang ketiga peringkasan, yang keempat ada pelaporan, lalu yang kelima ada penganalisisan. Nah, jika digabungkan menjadi suatu pengertian proses kegiatan akuntansi yaitu suatu kegiatan pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan suatu data keuangan pada suatu perusahaan tertentu. Lalu yang kemudian ada bidang profesi akuntansi. Adapun 4 bidang profesi akuntansi antara lain, yang pertama akuntansi intern, yang kedua ada akuntansi publik, yang ketiga ada akuntansi pemerintah, yang keempat ada akuntansi pendidik. Saya jelaskan salah satu contohnya, akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi pemerintah itu misalnya seperti seorang akuntan yang bekerja dalam lembaga pemerintahan. Lalu ada akuntan pendidik itu contohnya seperti guru, pengajar, dan pendidik di dalam sekolah baik itu SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Selanjutnya ada macam-macam bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Lalu yang kedua ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting. Yang keempat ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yang kelima ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Akuntansi keuangan itu menggambarkan posisi keuangan pada perusahaan tertentu. Lalu misalnya seperti akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, bagi seorang auditing atau sering kita sebut dengan auditor, itu akan melakukan pengecekan antara laporan keuangan yang dilaporkan dengan kondisi real nyatanya dalam perusahaan tersebut, biasanya dilakukan setiap akhir bulan. Selanjutnya ada kompetensi dasar pertemuan kedua, yaitu membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Adapun indikator pertemuan kedua yang pertama yaitu mendeskripsikan alur atau tahapan proses dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua ada mengelompokkan akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan, dan yang ketiga menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan tersebut? Laporan keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perusahaan. Mengapa? Karena dengan laporan keuangan itu perusahaan dapat mengambil suatu keputusan tertentu.
dan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut itu seperti apa. Dan secara ringkasnya dapat kita mengerti laporan keuangan itu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan bersama, sebagian besar memakai walaupun tidak menyediakan semua informasi yang memuaskan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, serta tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Nah, setelah mengetahui pengertian keuangan, kita lanjut ke dalam jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang terdiri dari pengelompokan seluruh pendapatan dan pengelompokan seluruh biaya. Untuk mengetahui laba bersihnya, maka total pendapatan dikurangi seluruh total biaya yang dikeluarkan, itu menjadi laba kotor. Jika ingin mengetahui laba bersih, maka dikurangi pajak nantinya jika ada ketentuan pajak. Lalu yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang menunjukkan modal awal ditambah dengan laba yang diperoleh dikurangi dengan privilege jika ada. Nah, itu nanti akan ketemu modal akhir si pemilik perusahaan. Lalu yang ketiga ada neraca, yang menggambarkan tentang harta dan kewajiban perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. Harta tersebut merupakan aktiva yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar seperti kas, piutang, dan sebagainya. Sedangkan aktiva tetap seperti peralatan, akumulasi, dan sebagainya. Lalu yang kewajiban itu terdiri dari hutang dan modal. Hutang itu terdiri dari hutang jangka panjang, menengah, dan pendek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.